Maksudnya para ahlul kitab itu di dalam Al-Quran dikatakan mereka itu mengetahui, kenal sama Muhammad, kenal sama ciri-ciri Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdi masawiyah. Al-haqqu mir rabbik, adapun kebenaran itu mir rabbika, ialah dari Tuhan kamu. Fala takunanna, maka sungguh janganlah menjadi siapa kalian minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah baik putra maupun putri rahimakumullah. Kita masuk malam ini, malam ke-7 bulan Ramadan. Doa kita selalu mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblataba wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Wahai segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, ahlul kitab baik kaum Yahudi juga Nasrani itu selalu mencari celah, selalu mencari hal-hal yang bisa menjelekkan umat Islam, mencari sesuatu untuk menjelekkan ajaran Rasulullah. Salah satu hal atau sesuatu yang mereka anggap bisa untuk menggoyahkan iman umat Islam adalah masalah perpindahan kiblat. Jadi mereka melihat momentum perpindahan kiblat ini menjadi momentum yang pas untuk jelek-jelekin Islam. Kok ada agama ibadahnya untuk arah kiblatnya berubah-ubah? Kok sepertinya nggak konsisten, kelihatannya main-main. Jadi itu terus diangkat oleh mereka. Karena memang perubahan arah kiblat itu sangat dramatis. Kalau boleh kita istilahkan seperti itu. Padahal kalau mereka ahlul kitab itu merujuk kepada kitab mereka sendiri, tidak perlu minta jawaban dari umat Islam,
wabil khusus minta penjelasan dari Rasulullah. Kenapa kok harus pindah kiblatnya? Mereka lihat dari kitabnya sendiri itu sudah dijelasin. Sudah ada salah satu tanda kenabian Rasulullah sebagai nabi akhir zaman itu memiliki dua arah kiblat. Yang pertama ke Baitul Maqdis, yang kedua ke Baitullah di Ka'bah, atau yakni posisinya di Mekah. Itu ada. Makanya ditegaskan di dalam ayat ini, meskipun kamu membawa hujah dan memberikan penjelasan kepada mereka Muhammad, mereka nggak mungkin bilang oh iya ya, karena dasarnya memang benci. Apa-apa kalau sudah dasarnya benci itu repot untuk diluruskan. Kalau sudah dasarnya benci. Ada satu syair Arab berbunyi begini. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdi masawiyah. Sesuatu itu kalau sudah dasarnya seneng, maka sejelek apapun yang dia lihat, itu pasti kelihatannya baik. Sebaliknya, sesuatu kalau sudah dasarnya tidak seneng, sebaik apapun sesuatu itu, pasti akan dinilai tidak baik. Ini sama-sama subjektif. Terlalu membenarkan sesuatu tanpa penilaian objektif tidak baik. Menilai sesuatu dengan penilaian yang subjektif juga hingga terlihat jelek semuanya, itu juga tidak baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah mereka kaum Yahudi dan Nasrani melihat perpindahan arah kiblat dianggap main-main. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Walain, dan sungguh jika ittaba'ta, mengikuti siapa kamu Muhammad, ahwa'ahum, pada hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan mereka, min ba'di ma ja'aka, dari setelah datang kepada kamu minal ilmi, dari ilmu, innaka idzal laminadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu idan, kalau begitu itu laminadh dhalimin, termasuk orang yang dolim. Hada, penggalan ayat ini, khitabun khosun, merupakan pesan yang khusus bainallahi wa rasulihi, antara Allah dan Rasulullah. Begitu makna lafdiahnya. Wa idza khatabal maliku wazirahu fala yadkhulu bainahum ar-ra'a minar ra'iyati. Wa idza khataba, dan ketika khataba, berbicara, al-maliku, siapa seorang raja, siapa seorang presiden, wazirahu, berbicara kepada menterinya, fala yadkhulu, maka tidak boleh ikut campur, bainahum, di antara mereka, antara raja dengan menterinya, ar-ra'a'u, siapa orang-orang yang tingkat bawah, minar ra'iyati, dari kalangan rakyat. Kalau sudah pembicaraan khusus antara raja dengan menterinya, ini diumpamakan seperti itu, maka rakyat biasa tidak bisa ikut campur. Ini urusan pusat, kalau boleh dikatakan begitu. Nah, di sini juga begitu. Kita tidak boleh sembarangan memaknai ayat ini. Itu adalah khitab yang khusus antara Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa man qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa qala yang berkata, siapa man li Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadal kalama pada perkataan ini, min indiyati nafsihi murni dari dirinya gitu, fa innahu yakfuru, maka sesungguhnya orang itu sudah masuk kategori orang yang kafir, lisu'i adabihi, karena su'ul adabnya kepada Rasulullah, lisu'i adabihi ma'a Rasulillah, karena su'ul adabnya ke Rasulullah. Umpamanya kalau niatnya membaca kalamullah tidak apa-apa, tapi kalau umpamanya dia dari sendiri, Rasulullah, kamu itu berarti kalau mengikuti mereka, kamu termasuk orang-orang yang dolim. Nah, kalau ada orang yang ngomong seperti ini kepada Rasulullah, maka itu adalah orang yang su'ul adab, dan dia sudah tergolong sebagai kaum kafirin karena kurang ajar kepada Rasulullah. Hal-hal seperti ini urusan Allah dengan Rasulullah. Begitu maksudnya. Walakin akan tetapi, walakin nahnu akan tetapi kita, idza talaunahu ketika talauna membaca siapa kita, hu pada kalam di atas itu, Qur'anan sebagai bacaan Quran, kita membacanya karena kalamullah begitu, niatan membaca Al-Quran, fa innana nakulu, maka sesungguhnya kita itu nakulu mengatakan kita, niabatan sebagai perwakilan, anillahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat wala ini tabak ta'ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idalla minadh dhalimin. Ini seolah-olah kalau secara lafaz, Muhammad, kalau kamu ikut-ikutan mereka, kamu itu termasuk orang dolim lu. Udah jangan ikutin mereka. Kalau ada sahabat atau umat Islam yang berani bicara begini kepada Rasulullah, karena dari pemikirannya, kok Nabi Muhammad ini kok sering berhubungan dengan orang Yahudi, sering berhubungan dengan orang Nasrani umpamanya. Tidak boleh Rasulullah, tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Padahal cuma masalah muamalah, bukan ubudiyah. Kalau kamu dekat sama mereka, wahai Muhammad, kamu termasuk orang dolim lu. Nah itu. Dari pemikiran dia, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran, tidak apa-apa. Fahimtum? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Alladzina atainahumul kitab, ialah orang-orang ataina yang telah memberikan siapa kami, hum kepada mereka, alladzina memberikan al-kitaba pada kitab, ya'rifuna mengetahui siapa mereka, hu pada Rasulullah, kama sebagaimana barang, ya'rifuna mengetahui siapa mereka, abna'ahum pada anak-anak mereka. Wa inna fariqon dan sesungguhnya kelompok, minhum di kalangan mereka ahlul kitab, layak tumuna sungguh menyembunyikan siapa fariq, al-haqqo pada kebenaran, wahum padahal adapun mereka, ya'lamuna
mengetahui siapa mereka. Al-haqqu mir rabbik, adapun kebenaran itu mir rabbika, ialah dari Tuhan kamu. Fala takunanna, maka sungguh janganlah menjadi siapa kalian. Fala takunanna, maka sungguh janganlah menjadi siapa kalian. Minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Alladzina atainahumul kitab, yajuzu al-waqfu ala al-kitab. Boleh bacaan ini diwakafkan setelah kata al-kitab di sini. Jadi alladzina atainahumul kitab. Gini, yajuzul waqfu alal kitab ma'a wasli hadhil ayah bima qablaha. Tapi syaratnya kalau mau diwakafkan di Alkitab di sini, kalau mau berhenti cara bacanya sampai Alkitab, harus waslu hadhil ayah bima qablaha, harus menyambung ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jadi di sini fayusbihu siyaq, fayusbihu maka menjadi asyaku apa pengurutan bacaannya, urutan bacaannya kalati sebagaimana berikut. Jadi kalau mau diwakafkan di Alkitab, cara bacanya begini. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idalla minad dhalimin. Innaka idalla minad dhalimin alladzina atainahumul kitab. Nah gitu. Fahada, maka dengan cara baca begini disambungkan dengan ayat sebelumnya dan wakaf di Alkitab sebagaimana contoh di atas, yudifu menambahkan apa cara baca begini, maknan jadi dan menambahkan pada pemaknaan baru, wahwa makna baru itu annalladzina utul kitab, bahwasanya orang-orang yang diberikan kitab, bahwasanya para ahlul kitab itu kanu dolimin, mereka itu adalah orang-orang yang dolim. Qala Umar bin Khattab li Abdullah bin Salam, sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan kiainya kaum Yahudi. Dia termasuk ahlu Taurat. Kemudian masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, sahabat Umar pernah bertanya, wahai Abdullah bin Salam. Ya, ada apa wahai sahabat Umar? Begitu. Innallaha qad anzala ala nabiyhi. Sesungguhnya Allah qad anzala ala nabiyhi, Allah telah menurunkan satu firman Allah. Allah telah menurunkan wahyunya kepada Nabiullah, yakni Muhammad. Satu firman Allah, satu kalam Allah yang bunyinya begini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Artinya ini begini. Orang-orang yang diberikan kitab baik Taurat dan Injil, maksudnya para ahlul kitab itu di dalam Al-Quran dikatakan mereka itu mengetahui, kenal sama Muhammad, kenal sama ciri-ciri Muhammad, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ya. Jadi Abdullah bin Salam sebagai ulama Taurat, ulamanya Yahudi, ditanya oleh sahabat Umar, di dalam Al-Quran itu ada firman Allah yang bunyinya begini, yang maknanya itu para ahlul kitab itu
mengenal, mengetahui Muhammad, mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Fakaifa hadhil ma'rifah? Bagaimana dengan pengetahuan ini? Atau bahasa kita mungkin, kok bisa begitu ya? Bagaimana menurut kamu, wahai Abdullah bin Salam? Qala Abdullah, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, ya Umar, wahai sahabat Umar, laqad araftuhu, sungguh telah mengenal siapa aku, hu, pada Muhammad, hina ro'aituhu, ketika ro'aitu telah melihat siapa aku, hu pada Muhammad, saya mengenal, saya tahu Muhammad ketika saya melihat beliau, kama araftu ibni, sebagaimana saya mengetahui, sebagaimana saya mengenal anak saya. Saya itu tahu Muhammad, saya tahu ciri-cirinya Rasulullah sebagai Nabi terakhir. Jelas sekali, sebagaimana saya tahu dan mengenal anak saya. Gitu. Wa ma'rifati bi Muhammadin, dan pengetahuan saya tentang Muhammad itu asyaddu min ma'rifati bibni, lebih mendalam, lebih jelas min ma'rifati bibni, dari pengetahuan saya bibni pada anak saya. Lihat, ini menarik. Katanya Abdullah bin Salam ketika ditanya oleh sahabat Umar bahwa di dalam Al-Quran itu ada penjelasan para ahlul kitab itu mengenal Rasulullah. Dijawab oleh Abdullah bin Salam, iya betul. Pertama kali saya melihat Rasulullah, saya langsung tahu kalau dialah seorang nabi yang terakhir. Dia nabi terakhir. Saya mengenal Muhammad itu lebih mendalam daripada saya mengenal anak saya. Jadi lebih kenal Rasulullah daripada ke anaknya. Mungkin ciri-ciri dulu orang Arab kan anaknya banyak. Istrinya 20. Biasa dulu itu. Ini salah satunya Abdullah bin Salam. Ada juga Zaid bin Sa'nah. Maka di sini dikatakan, wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya kelompok minhum dari mereka. Al-Quran mengatakan ada sekelompok dari mereka yang menyembunyikan kebenaran. Kenapa kok disebut kelompok? Karena ada sebagian juga yang baik. Tidak semua ahlul kitab itu tidak benar. Ada juga yang benar. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam dan Zaid bin Sa'nah. Kita teruskan kisahnya Umar ini. Faqala Umar, kemudian sahabat Umar bilang, kaifa dzalika? Kok bisa begitu? Faqala, kemudian Abdullah bin Salam berkata, asyhadu annahu Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Hakun minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi kabar bahwa dia itu adalah Rasulullah, itu adalah hak langsung dari Allah. Waqad na'ata, dan sungguh na'ata telah mensifati, telah mendeskripsikan itu. Hu pada Muhammad, Allahu siapa Allah, fi kitabina, di dalam kitab kami, yakni Taurat. Wala adri ma tasna'u an-nisa, dan saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh para wanita-wanita. Faqala Umar, kemudian sahabat Umar berkata lagi, waffaqakallahu ya ibnas Salam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kamu, wahai putra Pak Salam. Faqad shadaqta, sungguh kamu sudah benar.
Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Penggalan ayat ini, penggalan ayat wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya sebagian atau kelompok minhum dari ahlul kitab la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, sungguh mereka itu menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Kebenaran di sini maksudnya adalah Rasulullah. Orang Yahudi menyembah Allah. Orang Yahudi percaya kepada hari kiamat. Mereka mengimani akhirat. Mereka percaya sama surga dan neraka. Begitu juga dengan kaum Nasrani. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran, yakni apa yang disembunyikan kebenarannya itu? Tentang Rasulullah. Al-Haq itu di sini. Nah, penggalan ayat ini, adapun penggalan ayat ini adlun fil Quran. Ini merupakan bentuk keadilan fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Yakni artinya anna fariqam minhum, bahwasanya sebagian kelompok, bahwasanya kelompok dari mereka ahlul kitab la yaf'aluna, tidak melakukan, siapa fariq, dzalikal kitmana, pada penyembunyian kebenaran itu. Jadi ada juga kelompok dari ahlul kitab itu yang baik, yang tidak menyembunyikan kebenaran. Bahkan istrinya Rasulullah, yakni Sayyidah Khadijah, itu juga sebelumnya seorang Nasrani, termasuk ahli kitab, tapi ahli kitab yang baik, yang tidak menyembunyikan kebenaran. Al-haqqu mir rabbik, adapun kebenaran, mir rabbika, ialah dari Tuhan kamu. Fala takunanna, maka sungguh janganlah menjadi siapa kamu, minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Hadza aidon, ini juga minal khitabil khasi, ini merupakan pesan khusus bainallahi, di antara Allah wa rasulihi. Maksudnya ini adalah pesan khusus yang tidak bisa dimengerti dan tidak boleh difaham sembarangan. Jadi kita tidak boleh memahami ini, bahwasanya Rasulullah itu ada kecenderungan untuk menjadi orang yang ragu. Tidak boleh, anak-anakku. Wal mumtarin, dan adapun yang dimaksud dengan kata al-mumtarin, yakni artinya al-mutasyakkikina, orang yang ragu-ragu. Syakun. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Dari dua ayat yang kita telaah malam ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, salah satu ciri orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak benar, yang suka menyembunyikan kebenaran, adalah suka menyebarkan isu atau berita hoaks. Maka siapapun itu, meskipun umat Islam, kalau menyebarkan, ikut memberitakan berita-berita hoaks, maka dia itu sudah seperti perilakunya orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahlul kitab yang tidak baik, yang menyembunyikan kebenaran. Pelajaran selanjutnya adalah kebenaran sejati itu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulullah. Maka kalau ada sesuatu atau hal yang bertentangan dengan apa yang sudah menjadi aturan
yang sudah menjadi penjelasan bagi umat Islam, maka janganlah kalian mengikutinya. Meskipun itu karena hawa nafsu. Yang lainnya melakukan hal yang benar, ibadah, dia malah lari. Kenapa? Sekali lagi karena hawa nafsu. Ini anak-anakku, pengendalian diri. Pengendalian diri. Dan puasa Ramadan itu salah satu inti pelajarannya. Puasa Ramadan itu juga salah satu inti pelajarannya adalah kita bisa berupaya semaksimal mungkin mengendalikan hawa nafsu. Ibadah puasa Ramadan bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan dahaga, tapi bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu. Untuk setan sudah dikerangkeng. Jadi kalau ada kejahatan atau dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu murni karena hawa nafsu kita, bukan karena godaan setan. Introspeksi diri. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat di dalam ayat ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.